Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardiatul Zakiani Lamsari dari Prodi PIAUD 1, semester 1. Saya akan menyimpulkan presentasi dari kelompok 3 yang berjudul Tawasul. Tawasul secara etimologi berasal dari kata tawassala yatawassalu tawassulan yang berarti mengambil perantara atau wasilah, taqarrub atau mendekat. Secara terminologi, tawasul adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan wasilah atau perantara. Jadi, tawasul itu adalah perantara. Kita ini kan orang biasa, jadinya harus melalui perantara agar doa-doa kita diijabah atau dikabulkan oleh Allah. Macam-macam tawasul itu ada 3. Yang pertama, tawasul dengan Asmaul Husna, yaitu dengan memuji nama-nama Allah, dan pokok intinya pujian-pujian untuk Allah. Yang kedua, tawasul dengan amal baik. Contohnya seperti ini. Ada seorang pemuda yang tersesat di dalam hutan. Sebelum dia pergi ke hutan atau gunung tersebut, hidup pemuda itu selalu mabuk-mabukan, selalu bertingkah laku yang nakal. Lalu pemuda itu bernazar, jika keluar dari hutan itu tidak akan mabuk-mabukan lagi, tidak akan nakal lagi, dan akan bertaubat. Nah, lalu dia perlahan bisa menemukan jalan keluar itu, bisa keluar dari hutan itu. Dan pemuda itu harus benar-benar melakukan nazar itu. Jadinya itu juga termasuk tawasul dengan amal soleh. Lalu sholawat. Sholawat itu juga termasuk tawasul dengan amal baik atau amal soleh. Lalu yang ketiga, tawasul dengan orang yang masih hidup, yaitu kepada para kiai, para ulama, dan para aulia. Kenapa kita harus bertawasul kepada beliau? Karena beliau-beliau diyakini dekat dengan Allah, dan kebanyakan doa-doa dari para kiai itu cepat terijabah atau terkabul oleh Allah. Karena beliau sangat taat dan dekat dengan Allah. Contohnya Kiai Muzaki. Apapun yang beliau ucapkan, kebanyakan hal itu terjadi. Seperti pada saat manakib. Nah, pada saat manakib tiap malam Jumat itu cuaca kan hujan. Kiai Muzaki itu hanya berucap begini, sebentar lagi hujan akan reda. Nah, selang beberapa menit itu beneran berhenti hujannya, benar-benar terjadi ucapan beliau. Berarti beliau sangat dekat dengan Allah. Jadinya boleh bertawasul dengan orang yang masih hidup. Dan yang terakhir, tawasul pada orang yang telah meninggal. Sebagian ulama ini ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang meyakini juga, ada yang tidak. Jadi intinya kita harus punya keyakinan hanya meminta kepada Allah dan tidak apa-apa meskipun tidak bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Tapi kalau kita yakin, ya nggak apa-apa. Nah, kemarin kan ada yang tanya, apa hukum dari bertawasul? Hukum dari tawasul itu boleh untuk tawasul dengan Asmaul Husna, tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan orang yang masih hidup, atau para ulama dan kiai. Tapi untuk tawasul kepada orang yang meninggal, boleh gak apa-apa, tidak boleh, tidak juga tidak apa-apa. Jadi sunnah atau menurut keyakinan diri kita sendiri. Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah setiap mau berdoa harus bertawasul dulu? Jadi, tidak apa-apa tidak bertawasul, tapi tawasul itu sebagai penguat doa-doa kita.
sama halnya dengan zikir. Dan sebaik-baiknya zikir itu adalah zikir la ilaha illallah, dan itu adalah pintu surga. Maka dimulai zikir dahulu, lalu bertawasul, lalu berdoa. Itu yang sangat sempurna. Dan yang ketiga, pertanyaannya, apakah boleh bertawasul di dalam doa? Boleh. Contohnya menyebut nama Kiai Muzaki atau ditempelkan kepada beliau dengan tujuan karena beliau yang lebih dekat dengan Allah. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.